Selamat pagi semuanya. Ya, kita lanjutin materinya ya. Nah, setelah kemarin di pertemuan sebelumnya kan kita sudah bahas tentang desain ya. Jadi mulai dari persiapan, terus apa teknik-teknik mendesain gitu, ya, terus panduannya apa aja, stylenya gimana dan seterusnya. Nah, di pertemuan ini kita mulai masuk ke bagian evaluasi ya. Jadi kan mata kuliah kita kan ada dua bagian, yaitu desain sama evaluasi. Nah, ini mulai kita masuk ke bagian evaluasi atau testing ya. Cuma di sini kita masih lihat bagian luarnya dulu ya. Belum secara teknis kita misalnya nyoba ngitung dan seterusnya itu masih besok-besok ya. Jadi kita harus tahu dulu gambarannya kalau mau testing itu kayak gimana sih gitu. Nah, jadi yang namanya usability testing, eh, nah yang namanya testing sendiri kan banyak ya macamnya ya. Jadi kalau kita lihat yang namanya apa dunia testing itu istilahnya ada macam-macam. Nah, salah satunya adalah usability testing ini ya. Kalau usability testing ini fokusnya itu lebih di sisi antarmukanya ya. Sementara kalau testing yang lain kan kayak misalnya ada black box testing, terus apa unit testing dan seterusnya kan biasanya fokusnya ke bagian belakangnya ya, algoritmanya lah atau logiknya gitu. Tapi kalau usability testing itu lebih ke interface atau antarmukanya ya gitu. Nah, fokusnya dari usability testing itu adalah ini untuk menguji ya seberapa usable ya. Usable itu maksudnya ya bisa dipakai apa enggak sih gitu loh. Meskipun kita itu udah bikin antar muka ya, antar mukanya udah dibikin sedemikian rupa, udah ngikutin tutorial atau mungkin kalian pakai template ya, template yang bagus berbayar itu mahal mungkin harganya ya, dijamin bagus secara visual gitu ya, tapi itu nggak menjamin sistemnya gampang dipakai ya. Gitu. Bahkan perusahaan-perusahaan yang gede pun sekelas Google pun ya itu juga ketika bikin sebuah apa namanya aplikasi baru juga nggak dijamin enak dipakai gitu ya. Kayak misalnya zaman dulu ada apa sosial media buatannya Google yang namanya Google Plus gitu juga akhirnya juga nggak ada yang pakai kan karena bingung makainya ya ini cara kerjanya gimana sih gitu. Karena kan waktu itu kan Facebook udah keluar duluan ya, terus baru Google Plus gitu. Kalau mungkin kalian pernah pakai Google Plus, pernah nyoba gitu mungkin. Nah, terus waktu di situ kan otomatis kita karena udah pernah pakai Facebook, ya taunya sosial media itu ya kayak Facebook. Setelah dicobain kok ternyata ada bagian-bagian yang beda gitu. Jadi bingung ya. Akhirnya nggak bisa kepake ya. Tidak usable itu namanya ya. Jadi kalau dites pakai usability testing, ya hasilnya pasti nggak bagus itu karena susah dipakai, ya bukan susah ya, mungkin orang bingung aja ya, bingung gitu ini ngapain sih sebenarnya isinya gitu ya, dan akhirnya nggak kepake. Padahal kalau itu apa buatannya Google kan udah pasti secara tampilan udah pasti bagus ya, maksudnya nggak mungkin bikinnya asal-asalan itu perusahaan gede gitu, kecuali kalau perusahaannya namanya nggak pernah kedengeran ya, ya tampilannya mungkin bisa ala kadarnya, tapi kalau Google udah pasti dijamin bagus ya gitu. Jadi ini penting ya usability testing karena meskipun kita sudah bikin di belakangnya tuh bagus, keren gitu ya, pakai teknologi terbaru dan seterusnya, itu juga tetap nggak menjamin bisa dipakai dengan mudah ya. Itu makanya tetap perlu ada namanya usability testing ya. Jadi kita ngetes ke responden gitu, suruh nyoba intinya ya. Terus apa kita nilai ya, kita analisa ya. Hasilnya kayak gimana. Oke, ya usability testing itu pasti harus melibatkan responden ya, pasti ya beda dengan misalnya apa ya kayak unit testing itu ya yang bisa dibikin otomatis ya. Itu kan kita tinggal bikin test case ya pakai program gitu, terus nanti tinggal di run terus ngetes keluar hasilnya gitu ya. Intinya kan yang dikejar adalah sampai outputnya benar ya, itu kalau misalnya kayak unit testing atau black box testing gitu ya, sampai outputnya tepat. Tapi kalau usability testing itu apa ya, outputnya itu bukan masalah ini bener apa enggak ya, bukan bener apa enggak karena emang ya nggak ada yang bener nggak ada yang salah gitu ya, tapi kita lihat dari metriknya ya, metrik yang kita pakai gitu. Nah, metrik sendiri nanti kita bahas lebih detail ya setelah UTS ya, karena nanti satu pertemuan itu kita akan bahas satu komponen metrik ya gitu. Misalnya waktu katakanlah ya.
apa dari sisi waktu ya, misalnya untuk login gitu kita tentukan benchmarknya gitu maksimal 10 detik katakanlah gitu. Jadi kalau di atas 10 berarti jelek, nah, misalnya seperti itu. Nah, sekarang tahunya 10 detik dari mana benchmarknya, yaitu yang kita pelajari besok ya. Nah, sekarang kan kita cuma lihat ini aja ya, gambaran umumnya dulu ya. Jadi yang kita lakukan nanti ke depannya tuh usability testing ya. Ini doang, nggak ada testing yang lain ya kalau di sini ya, di mata kuliah ini gitu. Karena yang kita atas adalah UX-nya. Oke. Sebelum masuk ke testing kita harus tahu dulu jenis-jenis data ya. Ada 4 ya. Jenis data itu ada 4. Nanti ketika kalian ngetes itu nanti kalian data yang kalian dapetin itu data yang jenis yang mana gitu loh. Nah, itu kan nanti cara ngolahnya juga beda-beda ya. Jadi yang pertama ada data nominal ya, terus ada data ordinal, ada interval sama ada rasio ya. Nominal, ordinal, interval sama rasio ada 4 ya. Nah, ini sebenarnya dibagi jadi 2 kelompok. Nominal sama ordinal ini bisa dibilang ini satu kelompok ya. Jadi ini data yang istilahnya apa ya? Bukan belum tentu berupa angka ya, nggak harus berupa angka ya, nggak harus berupa angka. Jadi yang jelas nggak bisa diolah pakai operasi matematika gitu. Yang poin 1 sama 2. Tapi kalau yang 3 sama 4 ini bisa ya. Jadi yang interval sama rasio ini bisa diolah pakai operasi matematika ya, khususnya statistik ya. Jadi misalnya dihitung rata-ratanya itu bisa ya, interval sama rasio ini bisa. Oke, kita bahas dulu yang nominal ya. Nominal ini adalah jenis data yang tidak bisa dibandingkan, ya, nggak bisa di-compare. Contohnya adalah buah-buahan sama makanan, ya, atau nama atau merek gitu ya, atau ya yang lain-lain, ya. Biasanya sih berupa nama ya. Contohnya buah-buahan, ya. Misalnya saya tanya apel sama jeruk itu lebih unggul yang mana, kan bingung ya. Gimana caranya compare apel sama jeruk gitu ya. Terus semangka sama melon juga apa lebih unggul yang mana, kan bingung kan. Ya karena emang nggak bisa di-compare ya. Gitu. Terus apa namanya? Ya sama dengan makanan juga sama ya. Bakso sama soto lebih unggul yang mana kan juga nggak tahu ya. Gitu. Ini nggak bisa di-compare. Ya, kita hanya bisa apa namanya? Mungkin lihat jumlahnya aja gitu. Misalnya nih dari 100 orang itu berapa orang yang lebih pilih bakso, berapa orang yang pilih soto ya. Misalnya dari 100 orang itu yang 60 pilih bakso, yang 40 pilih soto gitu ya. Tapi sebenarnya tetap nggak bisa di-compare ya, bakso sama soto. Ya meskipun yang milih bakso lebih banyak, tapi secara datanya sendiri itu nggak bisa di-compare ya gitu. Karena ya memang itu masalah personal ya gitu. Jadi yang 1 sama 2 ini sebenarnya memang lebih ke masalah subjektif gitu ya. Jadi nggak bisa di-compare gitu. Nah, kalau yang ordinal ini bisa di-compare ya. Sebenarnya dia masih sama kayak nominal, cuman bisa di-compare ya. Jadi ordinal itu adalah nominal yang di istilahnya apa ya, di ranking kan gitu ya, di ranking kan ya. Jadi kalau misalnya kita punya data nominal ya, cuman data nominalnya itu sudah kita bikin apa ya, kayak kayak kita survei kayak tadi misalnya ya. Ya, kita survei terus kita bisa bikin rankingnya gitu. Nah, itu jadi data ordinal namanya ya. Gitu. Contohnya tanggal lagu ya, tanggal lagu gitu kan. Misalnya tanggal lagu itu minggu ini juara satunya adalah lagunya si A ya, nomor 2 si B, nomor 3 si C dan seterusnya ya. Gitu. Jadi bisa dibandingkan karena ada itunya, ada urutannya gitu. Tapi pada dasarnya juga aslinya nggak bisa di-compare sih. Jadi kalau misalnya nggak ada urutannya, ya, misalnya ada lagu Balonku sama lagu Pelangi-Pelangi itu lebih unggul yang mana ya nggak tahu gitu ya. Kalau nggak ada rankingnya gitu. Tapi setelah ada rankingnya baru kita bisa urutkan. Tapi ya sekali lagi pada dasarnya itu tidak bisa di-compare ya satu sama lain. Misal di-compare itu maksudnya gini kalau masih bingung ya. Eh misalnya apa ya? Kalau misalnya kalian ini lebih suka bakso daripada soto gitu ya. Nah, berapa kali lipat bakso itu lebih enak daripada soto. Nah, misalnya kayak gitu kan nggak bisa ya.
Misalnya bakso itu 3 kali lebih enak dibandingkan dengan soto kan, nggak bisa kan ngitung kayak gitu. Ya, nah itu yang maksudnya nggak bisa di compare tuh kayak gitu. Ya. Jadi bakso 3 kali lebih enak daripada soto atau bakso 10 kali lebih enak daripada soto itu kan nggak bisa. Ya. Itu yang data nominal sama ordinal tuh maksudnya begitu. Ya kalau masih bingung ya masalah compare atau enggak bisa di compare apa enggak tuh ya maksudnya kayak gitu. Ya. Nah kalau yang interval sama rasio, nah ini bisa di compare karena mostly bentuknya angka. Ya. Misalnya jarak. Nah, ini kan jelas ya bisa di-compare ya. Misalnya jarak dari kota Jogja ke Solo itu 50 kilo ya. Jarak dari Jogja ke Semarang itu 100 kilo. Nah, berarti kan kita bisa bilang jarak Jogja ke Semarang itu 2 kali lipat lebih jauh daripada Jogja Solo. Nah, itu contohnya interval sama rasio itu seperti itu. Bisa di-compare tuh begitu maksudnya ya. Gitu. Kalau yang ini kan nggak bisa tadi ya. Nggak bisa di compare perbandingannya berapa kali lipat itu kan nggak bisa ya kalau yang ini bisa. Jadi kalau bisa di compare berapa kali lipat gitu berarti maksudnya antara 3 atau 4 ya. Nah di yang poin 3 data interval sama rasio itu sebetulnya hampir sama ya, bedanya cuma sedikit ya, bedanya cuma dikit tapi ini sama-sama datanya bisa di compare ya karena bentuknya angka ya. Ya tadi misalnya jarak ya, terus yang lain temperatur itu juga bisa ya. Ini misalnya suhunya sekarang di luar 30 derajat ya. Terus di apa namanya di luar negeri di Indonesia 30 nih suhunya. Terus di luar negeri 15. Berarti kan di Indonesia 2 kali lebih panas gitu kan dibandingkan dengan di luar negeri. Gitu karena di luar 15 di sini 30 ya. Berarti kan 2 kalinya gitu aja. Seperti itu. Ya, temperatur, terus berat badan juga sama. Ada orang yang beratnya 100, ada yang orang beratnya 50. Berarti orang yang beratnya 100 itu 2 kali lipat lebih berat daripada yang beratnya 50 kilo. Ya, gitu. Nah, terus bedanya apa antara interval sama rasio? Nah, bedanya hanya sedikit banget yaitu masalah ini. Perlakuan terhadap nilai nol. Ya, nilai nol. Kalau di data interval, nilai nol itu ada artinya. Ya, nilai nol itu punya arti. Contohnya temperatur ya, kalau temperatur udara ya, suhu udara itu menunjukkan 0 derajat, artinya apa? Nah, artinya itu adalah titik beku, ya, gitu, titik beku. Jadi itu adalah batas antara beku dan tidak, gitu misalnya. Tapi itu nilai 0 itu nggak bisa diabaikan itu loh. Kalau yang rasio itu kalau ketemu nilai 0 itu artinya nilai 0 itu nggak berguna, ya, nggak ada datanya, bisa dibilang seperti itu. Contohnya apa? Tinggi badan itu ya. Misalnya tinggi badannya si A gitu ya, Agus gitu misalnya tinggi badannya 0 cm, ya kan nggak mungkin ya. Kalau misalnya kalian dapat data ya tinggi badan daftar tinggi badan mahasiswa gitu, ada yang tinggi badannya 0, artinya apa? Artinya mahasiswa itu pasti nggak datang ya, nggak diukur tingginya, ya kan? Karena tinggi badan nggak mungkin 0. Terus berat badan itu juga nggak mungkin 0 kan, ya berat badan itu nggak mungkin 0 gitu. Terus apa lagi ya? Ya dia tinggi, terus berat. Kalau nilai, ya nilai itu masih maksudnya ke interval ya. Karena kalau nilai nilai ujian itu misalnya 0, ya mungkin memang dia jawabannya salah semua gitu. Tapi kan ada artinya. Ya. Jadi kalau ada artinya masuknya ke interval. Tapi kalau 0 itu tidak ada artinya, masuknya ke rasio. Cuman itu aja bedanya. Ya, gitu. Nah ini kalian harus tahu dulu ya 4 jenis data ini sebelum nanti masuk lebih dalam ke pengujian karena kan nanti tergantung ya kalian uji itu datanya yang bentuknya seperti apa. Kalau misalnya kayak survei kuesioner itu kan nanti larinya kan ke sini ya. Misalnya menurut Anda tampilan sistem ini sudah bagus atau belum ya? Misalnya ada yang bilang bagus, ada yang bilang jelek gitu. Nah, misalnya kalau ada yang bagus, jelek sama jelek banget gitu. Nah, jelek sama jelek banget itu yang jelek banget itu berapa kali lipatnya yang jelek sih gitu. Kan nggak bisa kan? Nah, itu maksudnya di antara ini ya, nominal atau ordinal. Nah, kalau ada rankingnya kayak kuesioner berarti maksudnya ke ordinal ya. Karena kan kuesioner kan biasanya kan modelnya sangat setuju, terus setuju, cukup, tidak setuju, sangat tidak setuju, itu kan ada urutannya gitu loh. Dari yang paling bagus ke yang paling jelek istilahnya kayak gitu ya. Nah, berarti ordinal. Gitu. Tapi kalau nggak ada urutannya, ya lebih ke masalah preferensi. Nah, misalnya contohnya menurut Anda lebih bagus warna yang mana? Merah, kuning, biru gitu. Nah, itu kan nggak bisa di-compare.
urutannya mau dibolak-balik juga nggak apa-apa ya. Merah, kuning, biru pilihannya itu loh maksudnya. Misalnya diganti biru, kuning, merah itu juga nggak masalah kan? Karena emang nggak ada urutannya. Nah, itu maksudnya ke nominal ya. Tapi kalau ada urutannya kayak kuesioner yang sangat setuju, terus setuju dan seterusnya itu maksudnya ke ordinal ya. Gitu. Oke, itu tentang ini ya, jenis data ya. Ini harus diketahui dulu ya. Nah, kalau yang paling direkomendasikan sih pasti yang nomor 3 sama 4 ya untuk usability testing ya. Yang 1 sama 2 boleh tapi sifatnya hanya pendukung aja karena ini kan subjektif ya. Data itu kalau subjektif ya susah gitu. Kalau kita ganti sampelnya ya bakalan bisa geser lumayan banyak, tapi kalau yang objektif itu kalau kita ganti sampelnya ya gesernya nggak akan terlalu jauh lah. Misalnya kalau pakai yang ini ya ketemu apa namanya persentase gitu misalnya 70% orang apa namanya nilai ujiannya bukan maksudnya rata-rata mahasiswa gitu ya rata-rata mahasiswa itu nilai ujiannya 70 ya 70 gitu. Nah itu misalnya untuk mahasiswa yang angkatan sekarang, nah untuk yang tahun depan itu kalau diuji dengan metode yang sama, terus di rata-rata lagi ya mungkin nggak akan jauh beda dari angka 70. Misalnya 69 atau 71 atau 72 dan seterusnya ya. Itu yang interval sama rasio ya. Contohnya kan nilai ujian tadi ya. Nah, kalau yang nominal sama ordinal misalnya nih kita survei ya ke 100 orang itu kayak tadi misalnya yang suka bakso berapa orang sih? Oh, ternyata ketemu 60%. Ya ke 100 orang. Nah, kemudian kita cari 100 orang yang lain dari daerah yang berbeda. Nah, itu bisa gesernya jauh ya. Bisa jadi yang suka bakso cuma 30, itu kan jauh banget ya. Nah, itu. Ya kalau nominal sama ordinal itu kalau kita ganti sampel itu pergeserannya bisa jauh ya karena ini masalah ini tadi subjektif ya, personal gitu. Kalau yang ini kan angka ya, maksudnya objektif gitu. Pengukurannya tuh lebih istilahnya tidak dipengaruhi oleh apa ya, preferensi atau selera gitu ya. Jadi ya murni ini, murni antara kemampuan ya, skill gitu ya, atau yang berhubungan dengan apa ya istilahnya ya, istilahnya lebih ke kognitif gitu ya, seperti itu. Jadi nggak bisa diakalin gitu loh. Kalau metode kita itu betul ya pengujiannya. Kalau yang ini kan masalah selera itu orang yang bisa gonta-ganti ya. Kalau ditanya aja misalnya sekarang sukanya makan apa sama minggu depan ditanyain lagi gitu aja mungkin bisa berubah kok ya gitu. Oke, nah kemudian ini ya tadi kan saya bilang yang direkomendasikan kan yang interval sama rasio. Nah kalau kita pakai itu kita bisa ini eh, kita uji statistik ya pakai deskriptif statistik ya. Ini kan standar banget ya. Kalian pasti udah pernah juga ngitung ini kayak misalnya mean, median, modus itu ya. Standar deviasi mungkin sebagian pernah ini make ya. Terus ada yang lain-lain ya misalnya confidence interval dan seterusnya ya. Itu semuanya masuk ke sini deskriptif statistik ya gitu. Ya, nanti yang akan kita pakai itu adalah yang ini ya, confidence interval. Tapi kalau mau ngitung confidence interval itu kita butuh ngitung ini rata-rata sama standar deviasinya ya. Nanti ujung-ujungnya dipakai buat ngitung ini ya. Gitu. Confidence interval itu adalah ini seberapa jauh nilai itu bisa meleset intinya kayak gitu ya. Kayak tadi misalnya nih dari 1 juta orang itu diambil random gitu ya. 60% lebih suka nasi daripada mie ya. Nah, terus kemudian kita hitung confidence intervalnya, ketemu angka 5% misalnya. Ya, ketemu angka 5%. Jangan 5% lah, kebanyakan. Misalnya 2% aja. Ya, 2%. Nah, kalau misalnya 1 juta orang ini, itu kita ganti, ya kita cari sampel baru, ya 1 juta lagi. Ya. Nah, terus kemudian kita tes. Ya, karena tadi sebelumnya kita ketemu confidence intervalnya 2%, maka nilai ini itu bisa turun 2% atau naik 2%. Jadi rentangnya antara 58 sampai 62 ya. Nanti jatuhnya sekitar itu rata-ratanya. Jadi bisa bisa aja sama persis bisa. Ya kalau meleset pun bisa jadi 59, 58 atau 61 atau 62. Yang jelas nggak mungkin tiba-tiba meleset
jadi 30% misalnya gitu ya. Kalau cara pengujiannya betul ya, dengan catatan itu kalau cara ngujinya ngawur ya apa namanya? Ya bisa aja meleset ya. Gitu. Ya ini contohnya, kalau yang ini sih contohnya ya termasuk ngawur sih, karena ini masalah ini ya makanan. Kalau makanan kan tadi saya bilang masuknya ke sini ya. Nah kalau makanan nggak bisa ya, yang bisa adalah yang ini gitu. Oke, nah kemudian kadang-kadang itu kita kalau ngetes ya, kita tuh kan butuh membandingkan ya, mengcompare gitu. Termasuk dalam hal desain. Jadi misalnya kalau desain kita punya dua macam desain katakanlah gitu ya. Kita bikin dua desain, ada desain A sama desain B ya. Terus kemudian kita kan butuh tahu ya, mana desain yang lebih bagus. Intinya kan gitu ya. Nah, berarti kan kita harus ngetes dua kali ya. Desain A harus kita tes, desain B juga harus kita tes. Nah, untuk yang semacam itu ada cara pengujiannya ya, ada dua macam. Yang pertama namanya independent sample ya. Independent sample itu adalah yang ngetes desain yang pertama sama yang ngetes desain yang kedua itu adalah orang yang berbeda ya. Jadi misalnya desain yang pertama ya, yang ini itu dites oleh mahasiswa misalnya angkatan 2019 katakanlah gitu. Yang desain yang kedua itu dites oleh mahasiswa angkatan 2020. Nah, itu kan beda ya. Beda orang gitu ya. Itu namanya independent sample. Nah, kalau per sampel itu adalah pengujian ya, ngetesnya tuh ke orang yang sama ya. Jadi misalnya kita punya responden ya, 10 orang gitu, kita tes desain yang pertama ya, terus kemudian desain yang kedua juga kita tes ke 10 orang yang sama. Ya, itu namanya per sampel. Ya, orangnya harus sama gitu. Ada dua macam ya. Kalau yang ini tuh orangnya boleh beda, jumlahnya pun juga boleh beda ya. Misalnya ini yang dites adalah 4 orang. Yang di sini ditesnya ke 10 orang itu boleh ya. Yang independent sample ini bebas ya. Pokoknya ya yang pertama dites terserah ke siapa, yang kedua juga bebas ke siapa. Jumlahnya pun juga beda nggak masalah. Jadi ada dua macam ya. Nah, bedanya apa terusan bagus yang mana? Nah, itu ada kelebihan sama kekurangannya masing-masing. Kalau yang ini itu lebih mudah ya, karena kan kita pokoknya cari sembarang orang asal ketemu target kita berapa misalnya. Nah, minimal 30 orang, ya udah nyari 30 orang, ketemu, ya udah dites gitu. Berikutnya desain yang berikutnya cari 30 lagi minimal ya. Begitu ketemu ya dites gitu. Nggak harus sama, kan lebih gampang ya nyari yang begitu ya. Kalau yang ini itu kan harus ini ya, harus cari orang yang sama gitu ya. Ini desain yang pertama, ini yang kedua. Kita tes dulu desain yang pertama, nah terus besoknya kita tes desain yang kedua, kan orangnya harus sama persis. Nah kadang-kadang misalnya kita nentuin jadwalnya kan susah ya, ini orangnya sibuk lagi pergi ke luar negeri. Eh, Sebentar. Oke, sorry ada paket. Iya tadi sampai sini ya, misalnya desain yang pertama dites, terus desain yang kedua dites ke orang yang sama, misalnya orang yang sama ini lagi berhalangan itu, dia lagi pergi ke luar negeri 3 bulan. Nah akhirnya kan kita harus nungguin gitu kan, atau kalau enggak ya enggak jadi dipakai orang ini karena kelamaan gitu. Kalau kita harus ngetes hasilnya dia yang desain yang kedua, nunggunya kelamaan ya. Kemarin juga ada ya kakak tingkat kalian yang skripsi gitu, ini skripsinya tentang bikin aplikasi mobile ya untuk lansia gitu, proyeknya Pak Dito ya. Nah itu eh, jadi pertama bikin apa ya, tampilan dulu ya, tampilan yang pertama gitu ya, terus dites kan ke lansia gitu ya. Oke, terus ternyata ada revisi masukan cukup banyak, terus diperbaiki. Nah, akhirnya mau dites lagi ke istilahnya iterasi yang kedua ya, dites yang kedua. Kira-kira sudah
perbaikannya sudah dapat diterima atau belum. Nah, ternyata lansianya ada beberapa yang meninggal. Susah juga kan. Gitu. Jadi beberapa itu sudah meninggal, jadi ya gimana, nggak bisa dites lagi kan. Akhirnya data dia yang sebelumnya nggak bisa dipakai karena nggak ada pembandingnya gitu loh. Kecuali mau dihitung pakai yang ini. Nah, karena kan jumlahnya berbeda nih. Yang awalnya misalnya ada 30 orang, yang pas pengujian yang kedua ternyata hanya 25 karena beberapa meninggal gitu ya. Nah, akhirnya kita masuknya ke yang sini. Gitu. Jadi kalau beda orang itu sudah dianggap independent sample. Ya, kecuali orang-orang yang meninggal tadi mau dibuang sekalian dari desain yang pertama juga. Jadi dianggap pengujian yang pertama hanya 25, yang kedua juga 25. Nah, ya itu baru bisa ke sini. Gitu. Jadi cara menghitungnya tuh berbeda antara independent sample sama yang paired sample. Lebih mudah yang ini, ya, lebih mudah yang paired samples. Dan yang independent sample itu butuh sampelnya jauh lebih banyak. Jadi kalau misalnya pakai paired sample, itu kita hitung berapa ya? Misalnya ke 20 orang itu sudah cukup, ya. Nilainya sudah dianggap valid. Kalau yang ini 20 orang nggak cukup misalnya, ya. Harus butuh 50. Nah, kayak gitu, ya. Jadi bedanya di situ. Itu nanti kita ngetesnya gimana sih? Nah, itu ada rumusnya ya. Bisa pakai Excel ya. Bisa pakai Excel. Nah, ini ada beberapa apa namanya? Ada beberapa cara ya untuk menghitung. Yang paling populer tuh pakai t-test ya. T-test ini contohnya ini desain A anggaplah, ini desain B, terus kita masukin hasilnya, skornya gitu. Ini orang pertama, ini orang kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Terus ini orang pertama pakai desain A, skornya sekian, orang kedua, orang orang pertama pakai desain B, nilainya sekian ya, dibandingin gitu ya. Nah, ini kita bisa pakai t-test ya, pakai t-test buat menghitung validasinya. Lalu validasinya itu buat apa sih? Nah, jadi gini, kalau misalnya kita hanya melihat nilainya saja, ya, kita lihat nih nilainya nih, terus kita rata-rata. Ya, ini kan bisa dijumlahin atau dirata-rata kan? Ini juga bisa dijumlahkan di rata-rata. Nah, kita lihat sekilas. Nilainya kan lebih tinggi yang B ya. Yang B itu yang di atas 1000 ada 3. 1, 2, 3. Yang ini hanya 2. 1, 2. Terus ini 930, ini 970. Jadi yang di kanan ini secara umum itu nilainya lebih tinggi. Nah, kalau di rata-rata itu nilainya bagus yang kanan dibandingin dengan yang kiri. Benar nggak? Bagus yang kanan. Apakah dengan begitu kita langsung bisa menyimpulkan bahwa desain B itu lebih bagus daripada desain A? Nah, kalau secara ini, statistik itu sebenarnya nggak bisa kita bilang seperti itu. Sama halnya kayak gini, misalnya saya ngajar 2 kelas ya. Kelas DA ini ada misalnya ada 2 kelas, ada kelas A sama kelas B. Kelas A itu ujiannya rata-ratanya 70, kelas B rata-ratanya 80. Berarti kelas B itu lebih pinter gitu. Bisa nggak saya simpulkan seperti itu? Sebenarnya nggak bisa. Ya, nggak bisa disimpulkan seperti itu. Kita harus tes dulu pakai ini, pakai t-test. Nah, kita harus uji pakai ini. Kenapa kok saya nggak bisa langsung simpulkan bahwa kelas B isinya lebih pinter? Ya karena itu kan rata-rata ya. Barangkali di kelas B ya itu ada 1 orang yang nilai atau beberapa orang ya 2 atau 3 orang yang nilainya tinggi 100, 100, 100, 100 gitu ya. Sementara yang lainnya sebenarnya jelek-jelek ya 60, 50 gitu ya. Sementara di kelas A itu nilainya sebenarnya rata ya 70 semua gitu misalnya. Kan jadi nggak valid kan? Kita nggak bisa langsung simpulkan seperti itu. Nah, makanya kita butuh rumus semacam ini, t-test contohnya ya. T-test ini adalah digunakan untuk mengetahui sebenarnya kondisi A sama kondisi B itu sebenarnya beda nggak sih? Gitu. Sebenarnya beda nggak? Jadi nanti dari t-test itu kita akan dapat angka ya, namanya t-value ya, t-value. Nah, t-value itu kita masukin ke dalam yang namanya t-table ya, t-table. Jadi kan t-test ini kalau misalnya ini ya, data ini kalian hitung pakai ini nih, contoh rumus t-testnya seperti ini yang di atas ini ya. Terus di enter itu nanti akan menghasilkan sebuah t-value ya. T-value-nya ketemu. Nah, ini t-value-nya terus dimasukin ke sini. Kita lihat dulu ada berapa orang responden kita. Nah, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 orang. Nah, 8 orang itu nilai degree of freedom-nya adalah 8-1, berarti 7. Ya, nah sekitar ini. Terus kita cari yang ini 0,95 ya, berarti di sini. Nah,
Sekarang tinggal kita compare nilai T value kita itu lebih tinggi dari ini atau lebih rendah dari ini. Gitu, lebih tinggi atau lebih rendah dia dari 1,895. Kalau ternyata nilainya itu lebih tinggi dari ini, berarti sebenarnya dua ini tuh sama aja gitu. Ya. Dua ini tuh orangnya sama, hasil sama aja lah, desain A sama desain B itu sebenarnya sama aja kok gitu. Bukan desain B lebih bagus, enggak, sebenarnya nilainya sama aja. Nah, gitu caranya ya. Nah, ini besok kita bahas lebih lanjut ya waktu ngitung-ngitung. Ini saya cuma jelasin singkat aja ya. Cara makainya seperti itu, rumusnya ini. Terus kemudian ada juga ini, selain t-test ada juga c-test. Kalau c-test itu dipakai untuk data yang ini, nominal sama ordinal. Kalau yang ini kan rasio sama interval, yang berupa angka, ya statistik itu bisa pakai ini. Kalau yang nominal sama ordinal itu bisa pakai chi-square, ya. Chi-square, ini juga sama sih hasilnya, ya. Gitu. Nah, ini tinggal di-compare aja, ya. Gitu. Nah, ini kan grup ya, pemula, sedang, expert gitu ya. Yang pemula itu 6, yang sedang 9, expertnya 18 ya. Gitu. Bisa pakai C-square untuk data nominal sama ordinal ya. Terus nah kalau mau lihat relasi ya, korelasi antara dua variabel itu bisa pakai correlation. Ya, ini juga akan kita pakai besok ya. Korelasi. Misalnya korelasi itu apa sih? Nah, misalnya gini, apakah usia itu berpengaruh terhadap kemampuan dalam menggunakan sistem? Nah, itu korelasi. Jadi usia sama skornya ngefek nggak sih? Gitu. Nah, itu nanti kan kelihatan garisnya ya, garisnya. Jadi misalnya katakanlah yang bawah ini adalah usia, yang atas ini skornya. Nah, kalau garisnya tuh miring seperti ini, ya, berarti semakin bertambahnya usia itu skornya makin rendah, ya, makin turun. Ini kan ke kanan kan usianya makin tinggi. Kalau ke bawah kan usia apa skornya makin rendah ya. Nah, gitu misalnya. Kalau garisnya miring dari kiri bawah ke kanan atas misalnya gini seret. Nah, itu berarti semakin tinggi usia itu skornya makin tinggi. Nah, kayak gitu. Ya. Kalau garisnya tuh cuman datar doang, nah itu artinya nggak ada relasi, ya. Karena titiknya tersebar di mana-mana, ya titiknya ini tersebar di semua tempat, jadi garisnya pasti cuma lurus aja. Nah itu usia sebenarnya tidak berpengaruh, ya. Nah kalau ini kan titik-titiknya kan cenderung ke bawah ya, dari kiri atas ke kanan bawah kan. Nah itu, maka kesimpulannya ya tadi semakin bertambah usia, maka semakin jelek nilainya, nah kayak gitu, ya. Nah, terus kemudian itu kan masalah ngitung ya. Kalau kita sudah ngitung, kita bisa sajikan ya ke dalam bentuk gambar. Nah, yang paling umum itu bisa pakai ini ya, kolom chart atau bar chart sama aja ya. Ini beda istilah aja. Mungkin lebih familiar pakai nama bar chart ya, diagram batang ya. Ini yang paling kalau kalian bingung nampilin data pakai apa, pakailah yang ini. Karena hampir semua data tuh bisa ditampilkan pakai bar chart ya, cocok untuk semua jenis data ya. Itu jadi kalau bingung eh, pilihannya chartnya banyak banget di Excel kan milihnya bisa macam-macam ya. Nah, pakai bar chart aja gitu. Nah, kemudian kalau misalnya data kalian itu berkaitan dengan waktu ya time series gitu bisa pakai line chart ya. Karena ini untuk menentukan ini alur garisnya ya naik atau turun gitu. Makanya bawah ini sebaiknya merupakan ini apa ya istilahnya ya, waktu ya paling gampang sih waktu ya, atau urutan ya, ini urutan ya, ini urutan gitu. Jadi datanya cocok untuk data yang kontinu ya, seperti waktu atau ukuran, bisa waktu, bisa urutan. Urutan itu misalnya kayak usia itu urutan ya, 1, 2, 3, 4, 5. Berat badan juga sama, 1, 2, 3, 4, 5. Terus tinggi badan juga sama ya, urut kontinu. Ya, itu bisa pakai ini. Kalau yang ini cocoknya untuk yang kategori ya, kategori-kategori. Jadi seandainya ditukar posisinya itu nggak masalah ya. Misalnya yang check out itu saya taruh di paling kiri ya nggak apa-apa gitu. Login saya taruh di paling kanan nggak masalah juga. Nah kalau yang ini nggak boleh ditukar ya.
urutannya harus begini. Jadi misalnya tas 8 saya taruh di depan boleh nggak? Ya nggak boleh. Jadi nanti grafiknya jadi kacau, beda gitu loh. Padahal yang mau kita lihat kan garisnya. Ya. Bayangin aja kalau misalnya ini ya, grafik saham itu kalian tukar tanggalnya ya. Tanggal minggu depan itu kalian majuin ke minggu lalu gitu, terus tanggal minggu lalu kalian majuin ke minggu depan kan grafiknya kan jadi berubah ya. Nggak karuan ya. Gitu. Makanya ini nggak boleh salah urutan kalau yang ini ya. Nggak boleh ketukar. Nah, terus kalau kalian misalnya tadi pakai rumus korelasi, nah gimana caranya nampilin data gambar seperti ini? Nah, itu bisa pakai ini ya, scatter plots namanya. Itu untuk menghasilkan eh, titik-titik ini. Scatter scatter plot itu sebenarnya yang dimaksud lah titik-titiknya yang kesebarin loh. Nah, terus dari situ akan dibikinin garisnya ya. Garisnya ini istilahnya trennya gitu ya, trennya. Ini yang tanpa garis ya, kayak gini. Ini yang pakai garis gitu. Itu namanya scatter plot. Terus kemudian ada pie chart atau donut chart. Ini sebenarnya yang paling jarang dipakai ya. Ini yang lebih ke untuk menggambarkan perbandingan atau rasio ya. Rasio antar antar kategori ya. Misalnya di sini kan kelihatan nih yang potongannya paling besar kan yang warna hijau. Ini 3 sampai 10 error ya. Orang yang dites itu mengalami 3 sampai 10 error tuh ternyata 53%. Ya. Kelihatan. Yang 0 error hanya 10%, ternyata hanya sedikit ya. Gitu. Jadi ini untuk lebih menggambarkan rasio ya. Kalau ini kan nggambarin rasio susah ya. Nggambarin rasionya susah gitu ya. Jadi harus ditempel memang ya kayak gini. Jadi setelah ditempelin baru kelihatan ya. Terus nah kalau mau pakai bar chart tapi mau gambarin rasio bisa pakai ini ya, stack chart namanya. Stack bar chart ya. Stack bar. Jadi digabung itu ya dalam satu batang itu ada sebenarnya ada 3 batang ya. Digabungin totalnya 100% ya gitu. Nah, ini baru bisa kita compare. Misalnya yang hijau ini sama yang kuning itu hampir sama. Tapi yang merah ini yang paling kecil jumlahnya. Kalau yang ini yang hijau paling gede, yang kuning itu kecil, ya, yang merah lebih kecil lagi. Nah, kayak gitu. Ya, kelihatan kan rasionya kan. Ya, ini win-win solution kalau kalian pengen pakai bar chart, tapi pengen bisa di compare juga rasionya. Nah, bisa pakai stack bar. Ya, gitu. Oke, itu masalah penyajian. Ya, biasanya udah pada ngerti lah ya, dan itu masalah intuisi. Ya, oh ini cocoknya pakai ini itu kadang-kadang ya apa ya istilahnya ya, pakai insting gitu ya. Cuman gini, eh, apa namanya? Kalau ya tadi kalau bingung pakai bar chart aja itu, ya. Karena hampir semuanya bisa disajikan pakai bar chart. Itu kecuali yang kompleks-kompleks kayak ini ya, pakai correlation gitu misalnya ya pakainya scatter plot ya, gitu. Nah, terus pengujian sendiri itu ada 2 fase ya, namanya formatif sama sumatif. Formatif itu adalah pengujian yang dilakukan ketika produknya itu masih dibangun ya, artinya produknya belum jadi, masih dalam tahap pengembangan. Ya, ibaratnya kalau koki masak itu sama dia kan dicicipin ya, waktu masak kan pasti dicobain dong sebelum dikasih ke pelanggannya, dicobain dulu sama dia pasti gitu ya. Kalau enggak dia nggak tahu rasanya ya, asin apa enggak, udah gurih atau belum, tahu-tahu dikasihin ke pelanggannya ternyata ada yang kurang bumbunya, nah kan bisa ngamuk ya. Nah, sama dengan ini, antar muka juga sama. Ketika dibikin itu pasti dites dulu ya. Dicobain dulu sama pengembangnya gitu loh, sama developernya mereka. Sebelum dilepas ke apa? Ke umum itu pasti dicobain dulu secara pribadi gitu. Nah, kalau udah dirasa oke sama mereka baru dites ya. Mereka punya responden gitu yang diambil dari orang umum gitu ya, terus disuruh nyobain. Itu namanya sumatif ya. Kalau yang apa namanya, produknya ini sama sama developernya udah dianggap kelar nih, terus pengen diuji gitu misalnya, nah carilah orang responden, nah kemudian dites, nah itu masuknya sumatif ya gitu. Oke, kemudian yang namanya usability testing itu
ada macam-macam ya skenarionya ya. Nah, ini adalah metrik-metrik yang bisa digunakan. Nah, yang akan kita pelajari besok setelah UTS itu masalah ini, metriknya ya. Metriknya banyak banget. Terus kapan kita harus pakai ya. Nah, itu kita pelajarin itu. Tapi secara umum bentuknya seperti ini ya. Kalau misalnya kita mau ngitung mau ngetes transaksi ya, pakai usability testing. Nah, itu yang bisa kita ukur apa sih? Oh, pertama tas aksesnya, terus efisiensinya, terus pakai issue based metric juga bisa, pakai self report metric juga bisa dan seterusnya ya. Kayak gitu. Ya cuma nanti kita bahas besok aja yang lebih mendalam ya. Kalau saya jelasin sekarang kan juga nggak mungkin ya. Banyak banget soalnya issue based metric itu apa, self report metric itu apa ya. Kebanyakan ya. Gitu. Kemudian nah ini yang namanya usability testing ya. Usability testing itu bisa dites ya pakai cara tradisional ya. Yaitu ya kita panggil orangnya langsung, kita suruh nyoba langsung, kita liatin langsung ya, kita awasin langsung. Nah, itu tradisional atau bisa juga online. Online tuh ya nggak ketemu langsung ya. Ya tinggal misalnya ketemu lewat Zoom atau lewat Google Meet terus kemudian suruh nyobain kayak gitu ya. Ini udah pada tahu lah ya. Nah, mungkin yang belum tahu adalah yang ini, online survey tools ya. Nah, yang ini itu kalau kalian punya duit, kalian bayar orang aja buat ngetes, kalian nggak usah repot-repot ya. Jadi kalian kasihin ke pihak ketiga ya buat ngetes. Ini kita coba lihat. Ya kalian kasih ke pihak ketiga, kasih aja desainnya, nanti sama mereka ditesin. Mereka juga yang akan cari orangnya ya. Terus setelah dites, kalian langsung dapat hasilnya ya, ada laporannya gitu. Ya itu tapi bayar ya. Bayar. Jadi kalau punya duit bayar aja gitu, lebih gampang kan? Hasilnya juga udah pasti bagus. Ya maksudnya pengujiannya juga pasti valid gitu ya. Ini ada beberapa contoh website yang bisa yang menyediakan jasa buat testing ya gitu. Nah terus kemudian, nah ini beberapa poin yang perlu di apa namanya disiapin ya sebelum testing. Yang pertama adalah budget sama timeline ya. Budgetnya punya berapa, timelinenya punya berapa lama ya, karena budgetnya nentuin responden juga kan. Biasanya kalau kita ngetes orang kan biasanya kita kasih souvenir gitu ya, apa namanya, atau uang transport gitu ya kalau kita suruh orang isi kuesioner atau ya minta buat ngetes gitu kan, biasanya kayak gitu ya. Atau kalau punya budget lumayan banyak ya bisa pakai ini tadi ya, website ini ya. Cuma ini mahal ya. Nah kalau kalian lihat harganya aja sebulan ini ya $300 ya buat ini usability testing tool online. $300 per bulan ya, berarti sekitar 4,5 juta ya sebulan. Mahal ya. Itu yang tim ya, yang untuk skala kecil yang enterprise itu 1.200 ya, sekitar berapa ini berarti 18 juta ya, 20 juta sebulan ya, mahal banget gitu. Jadi ini yang pertama adalah budget sama timelinenya. Yang kedua partisipannya, kalian bisa ini nggak, bisa dapetin nggak orangnya ya, kriterianya seperti apa. Nah itu karena ini kayak kayak apa namanya, project yang dikerjain kakak tingkat kalian yang tadi saya cerita tentang lansia itu kan juga partisipannya agak susah ya. Ya nyari lansia itu kan nggak segampang nyari orang yang masih muda gitu ya. Kalau orang cari cari orang yang masih muda mungkin sekitar umur 30 sampai 40, kalian nongkrong aja di mall gitu pasti ketemu banyak ya. Tapi kalau lansia itu nyarinya ya mungkin harus ada kenalan ya gitu. Terus ini apa namanya, data collection ya, kalian nge-collect datanya bisa nggak ya. Caranya tahu nggak itu ya. Sama yang ini data clean up ini juga penting karena nggak semua data yang kita ambil itu pasti valid ya, nggak semuanya valid gitu, jadi harus dibersihkan ya. Kita harus tahu mana data yang bisa dipakai, mana yang enggak gitu. Karena kayak misalnya kita sebar kuesioner nih ke 100 orang. Nah, 100 orang itu pasti ada yang isinya cuma asal-asalan karena pengen cepat selesai gitu ya. Jadi diisi sangat baik semua gitu ya, dicentangin semua. Nah itu harus dibuang yang kayak gitu ya, karena itu bisa merusak analisa gitu. Sudah habis. Oke.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak tentang materinya? Nggak ada? Oke. Ya sudah, kalau nggak ada, karena materinya udah selesai, berarti kelas kita sampai di sini aja ya. Jangan lupa kuisnya dikerjakan ya. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi minggu depan ya.